Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, bentuk umum matriks yaitu terdiri dari baris dan kolom, di mana A11 sampai dengan A1N itu disebut dengan baris ke-1, A21 sampai dengan A2N disebut dengan baris kedua, AM1 sampai dengan AMN disebut dengan baris ke-N. Nah, untuk A11 sampai dengan AM1 itu disebut dengan kolom ke-1, A12 sampai dengan AM2 disebut dengan kolom kedua, A1N sampai dengan AMN disebut dengan kolom M. Nah, agar kita dapat menemukan konsep matriks dalam informasi atau data sehari-hari, seringkali kita disajikan dalam bentuk matriks ya. Kita lihat contoh harga tiket masuk Museum Zoologi. Untuk anak-anak di hari weekday itu 5.000, di hari weekend itu 10.000. Nah, untuk dewasa itu 15.000 dan untuk weekend itu 20.000. Nah, dari data tersebut susunlah bilangan-bilangan tersebut, lalu diberi tanda kurung biasa atau kurung siku. Maka susunan tersebut menjadi, kita yang pertama menggunakan kurung biasa, yaitu 5.000, 10.000, 15.000, dan 20.000. Atau bisa juga menggunakan kurung siku, yaitu 5.000, 10.000, 15.000, dan 20.000. Paham ya untuk sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya elemen-elemen suatu matriks atau perkalian baris dan kolom. Nah, agar kita mudah untuk menentukan ordo matriks, kita ingat baskom. Kok baskom sih, Bu? Nah, baskom itu baris dan kolom. Jadi agar kita mudah menentukan ordo matriks, yaitu kita ingat baskom aja, yaitu baris dan kolom. Oke. Kita mempunyai contoh yang pertama, yaitu matriks A, 2, 1, negatif 1, dan 3. Nah, ini termasuk ke dalam ordo 2 kali 2. Kenapa ordo 2 kali 2? Karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Paham ya untuk contoh yang pertama? Oke, untuk contoh yang kedua, yaitu matriks B, 1, 3, 4, 13, negatif 6, dan 0. Ini termasuk ke ordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu kita mempunyai matriks C sama dengan 1, 0, 3. Ini termasuk ordo 3 kali 1 karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Nah, untuk contoh yang keempat, yaitu matriks D, 4, 5, 6. Ini termasuk ke ordo 1 kali 3 karena memiliki 1 baris dan 3 kolom. Untuk ordo matriks sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks, di mana jenis matriks di sini terdiri dari 8 jenis matriks. Nah, untuk yang pertama yaitu matriks 0 yang semua elemennya yaitu 0. Untuk yang kedua itu matriks baris yang terdiri atas 1 baris saja. Untuk yang ketiga yaitu matriks kolom yang terdiri hanya 1 kolom saja. Untuk yang keempat, matriks persegi yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Nah, untuk yang ini termasuk ordo 2 kali 2. Bisa juga termasuk yang ordo 3 kali 3 karena baris dan kolomnya di sini yaitu sama. Untuk yang kelima yaitu matriks segitiga atas, di mana untuk matriks segitiga atas di sini suatu matriks yang elemen-elemennya di bawah diagonal utamanya yaitu semuanya 0. Nah, untuk matriks segitiga bawah, suatu matriks yang elemen-elemennya di atas diagonal utamanya yaitu 0. Nah, untuk matriks diagonal, matriks persegi yang semua elemen-elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. Ini untuk diagonal utamanya nih. Untuk yang ke-8 itu matriks identitas yang semua elemen pada diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya yaitu 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian transpos matriks, di mana sebuah matriks
yang diperoleh dengan cara mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Transpose matriks sendiri dinotasikan dengan A pangkat T, M, N. Oke, kita langsung lihat contohnya. Matriks A 1, 3, 2, 4, maka untuk A transposnya sendiri di sini yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang tadinya baris dia menjadi kolom, yang tadinya baris juga dia menjadi kolom. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu matriks B 1, 3, 5, 2, 4, 6, maka untuk B transpose yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang baris di sini, baris ke-1 dia merubah menjadi kolom ke-1, baris kedua berubah menjadi kolom ke-2. Selanjutnya kita masuk ke bagian operasi matriks. Yang pertama yaitu kesamaan matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama apabila keduanya mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Oke, kita mempunyai contoh. Jika matriks A 3A, 2, 0B, dan matriks B yaitu 6C, 0, 3. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai A, B, dan C. Oke, kita jawab. Untuk A sama dengan B, maka 3A, 2, 0B sama dengan 6C, 0, 3. Nah, yang ditanyakan itu tentukan nilai A, B, dan C. Maka nilai 3A sama dengan 6, A sama dengan 6/3 sama dengan 2. Kenapa untuk nilai A 2? Karena angka yang seletak dengan variabel yang dicari yaitu nilai A yang seletak dengan angka 6, maka untuk A sama dengan 2. Nah, untuk nilai B yang seletaknya itu angka 3. Nah, untuk nilai C yang seletaknya itu angka 2. Jadi, A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Nah, untuk operasi matriks yang kedua yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Misal, matriks A ordo 2 kali 2, matriks B ordo 2 kali 2, maka bisa kita lakukan penjumlahan matriks. Oke, kita lihat contohnya. Kita mempunyai matriks A yaitu 4, 5, 3, 6, matriks B 0, 3, 5, negatif 1, dan matriks C 1, 2, 4, 0, 1, 1. Tentukan untuk bagian A, A plus B, bagian B, A plus B transpose, untuk bagian C, A plus C. Oke, kita langsung jawab nomor 1 bagian A, yaitu A plus B. Nah, kita langsung masukkan matriks A yaitu 4, 5, 3, 6 ditambah 0, 3, 5, negatif 1. Nah, kita kalikan dengan elemennya yang terletaknya sama, yaitu 4 ditambah 0, 5 ditambah 3, kita taruh di sini, 3 ditambah 5, 6 ditambah negatif 1, sama dengan 4 ditambah 0 hasilnya 4, 5 ditambah 3 hasilnya 8, 3 ditambah 5 hasilnya 8, 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. Kenapa 5? Karena negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Oke, selanjutnya kita bahas yang B. A plus B transpose sama dengan, kita masukkan matriks A 4, 5, 3, 6 ditambah, nah di sini Ibu sudah memasukkan B transposnya di sini yaitu 0, 5, 3, negatif 1, yang semulanya yaitu 0, 3, 5, negatif 1. Ingat, untuk merubah B transpose yaitu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, 4 ditambah 0, 5 ditambah 5, 3 ditambah 3, 6 ditambah negatif 1. Sama dengan 4 ditambah 0 hasilnya 4, 5 ditambah 5 hasilnya 10, 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. Kenapa 5? Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi 6 dikurangi 1 hasilnya yaitu 5.
Untuk bagian C, A plus C tidak bisa dijumlahkan karena ordo matriks tersebut tidak sama. Kita lihat untuk matriks A yaitu ordo 2 kali 2 dan untuk matriks C yaitu ordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengurangan matriks. Pengurangan matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Hampir sama seperti penjumlahan yang barusan ya. Kita mempunyai contoh matriks A 4, 5, 3, 6, matriks B 2, 3, 5, negatif 1, dan matriks C 1, 2, 4, 0, 1, 1. Tentukan A dikurangi B. Untuk bagian B, A dikurangi B transpos. Untuk bagian C, A dikurangi C. Kita jawab untuk bagian A dikurangi B. Kita langsung masukkan matriksnya. Matriks A itu 4, 5, 3, 6 dikurangi matriks B 2, 3, 5, negatif 1. Oke, kita kurangi 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, 3 dikurangi 5, 6 dikurangi negatif 1. Hasilnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2, 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 7. Kenapa 7? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, untuk bagian B, A dikurangi B transpos sama dengan, kita masukkan matriks A 4, 5, 3, 6. Untuk matriks B-nya di sini, kita lihat di sini kita mempunyai matriks B 2, 3, 5, negatif 1. Berarti untuk B transposnya, ingat, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Berarti 2, 5, 3, negatif 1. Sama dengan 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 5, 3 dikurangi 3, 6 dikurangi negatif 1. Sama dengan 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, 3 dikurangi 3 hasilnya 0, 6 dikurangi negatif 1 hasilnya 7. Nah, untuk bagian C, A dikurangi C tidak bisa dioperasikan karena kedua matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda. Nah, untuk matriks A di sini dia memiliki ordo 2 kali 2 dan untuk matriks C di sini memiliki ordo 2 kali 3. Selanjutnya yaitu contoh soal campuran penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi, bukan hanya penjumlahan dan pengurangan matriks saja, akan tetapi kedua operasi penjumlahan dan pengurangan matriks di sini bisa dilakukan secara bersamaan dengan syarat ordo masing-masing matriks harus sama. Kita langsung ke contohnya. Nah, di sini kita mempunyai matriks A 1, 3, 2, 4, matriks B 2, 6, 8, 10, matriks C 4, 7, 5, dan 6. Tentukan A ditambah C dikurangi B. Oke, kita langsung jawab. Matriks A, B, dan C kita masukkan sama dengan, nah, kita tambahkan, kita kurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Di sini 1 ditambah 4 dikurangi 2, 3 ditambah 7 dikurangi 6, 2 ditambah 5 dikurangi 8, 4 ditambah 6 dikurang 10. Hasilnya 1 ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 ditambah 7 dikurangi 6 sama dengan 4. 2 ditambah 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 1. 4 ditambah 6 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi untuk hasil A ditambah C dikurangi B sama dengan 3, 4, negatif 1, dan 0. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sekian dan terima kasih, semoga dapat memahami pembelajaran di matriks ini. Selamat belajar!